Di game ketiga dan game kedua ya, kenapa susah banget ya jaga Anthony Bean ini ya? Kita bisa menang kok sebenarnya, walaupun ada Bean di situ gitu. Ini mungkin juga IBL fans banyak yang kaget kali ya ngelihat udah nggak juara, ataupun juga kesulitan untuk bisa mengalahkan Pelita Jaya. Situasi di locker room setelah game ketiga, gue mau tahu dong keadaan di locker room itu seperti apa? Gue translatein ke bahasa Jermannya lah ya, sangat hening. Sebelum tanding malamnya itu, si Bram tuh ngajak kita meeting, only lokal, pemain lokal doang gitu kan. Di situ kegagalan SM di playoff kali ini, dari lu sendiri hal apa yang pertama pengen lu lihat improve ataupun apa yang harus dibenahi sama SM? Ini lu kalau sebagai pemain lu ngeliat ini gak sih? kalau sekarang gue lihat ngeselin juga ya. Ada nggak pesan untuk SM Fanatics? Kalian udah bagus, tapi alangkah baiknya untuk kalian teredukasi sedikit lah gitu. Jangan yang kayak nggak jelas, apalagi pakai akun bodong. Aduh, capek banget lah. Dan kita tadi emang lagi bahas tentang chemistry juga ya. Kalian mengganti pemain asing kalian di 3 game terakhir untuk masuk ke babak playoff. Kalau dari sisi gue sih gue penasaran aja, maksud gue of course Ko Artem kalian udah kenal ya. Kalau Shannon Evans dan juga Amin Noah kan ini pemain baru ya. 2 pemain yang belum pernah main di Indonesia sama sekali. Itu bagaimana proses kalian merangkul mereka dan juga mereka mempelajari sistem permainan dari Coach Yobel. Apakah menurut Alvan sendiri mereka kurang waktu mungkin untuk bisa mengenal kalian semua dan juga bisa membangun chemistry dengan kalian semua, itu kenapa memang hasilnya jadinya tidak maksimal di playoff? Ya, kalau menurut gua sih sebagai pemain ya, dan bukan lu doang yang ngomong, memang beberapa orang juga ngomong kayak setiap tim itu butuh chemistry gitu kan, butuh waktu untuk nge-build chemistry itu. Dan kalau benangnya ditarik juga kita lihat formula yang dipakai SM ini kan mungkin mirip dengan formula yang dipakai tahun lalu gitu kan. Jadi tahun lalu memang dengan formula ini tuh kita bisa nyampe final. Walaupun gue nggak ada di tim waktu itu, tapi mereka bisa nyampe di final. Dan ya namanya final itu kan udah 2 tim terbaik gitu kan. Siapapun yang menang, mereka layak untuk ngambil trofinya gitu kan. Dan menurut gue dari sisi SM sendiri mungkin dengan formula yang dipakai tahun lalu bisa sampai final. Itu kan berarti udah langkah yang bagus gitu kan. Kita menemukan, karena kan musim lalu itu pertama kalinya pakai 3 asing dan 1 heritage. Jadi kayak semua tim juga meraba-raba, ini enaknya gimana ini, ngaturnya gimana gitu kan. Apalagi juga diterapkan salary cap. Yang which mean kan bikin kayak kita nggak bisa jor-joran. Itu menurut gue sebagai pemain. Kan kalau dari sisi manajemen gue nggak tahu kan lebih besar lagi kan mereka ininya. Ada budgeting soalnya kalau mereka. Iya, maksudnya ada mereka pasti mikirnya lebih besar lagi. Iya. Kalau ini kan gue sebagai pemain kan hanya outsider doang gitu kan. Nah yang gue pikir kayak formula yang dipakai mereka itu it works, bisa sampai final dan hanya one step away dari juara gitu loh, Rock. One win away. Iya gitu. Jadi kayak akhirnya formulanya dipakai di tahun ini dan gue ngerasain di tim di tahun ini kayak gimana. Yang kita berhenti di semifinal, kita dengan formula yang sama tahun lalu kita kalah dengan tim yang sama, IJS Pelita Jaya. Terus cuman bedanya tahun lalu final dan tahun ini semifinal. Menurut gua nggak ada bedanya final sama semifinal, hanya kita kalah dengan tim yang sama gitu kan. Dan menurut gua sih kalau lu bilang chemistry itu menurut gua benar banget. Memang si Shannon, si Amin dan si Artem adalah pemain yang kelasnya itu udah top banget lah, bisa dibilang kan gitu, kasarnya pemain top-top. Dan mereka bertiga ini dari timnas negaranya masing-masing, mereka main di liga, salah satu liga tertinggi di dunia juga. Jadi ketika mereka datang ke sini, itu bukan hal yang baru bagi mereka gitu loh. Apalagi dengan level basketnya Indonesia, itu mereka udah tinggal gini doang tuh udah ngeklik gitu kan. Cuman kan lebih dari itu memang dibutuhkan chemistry, dibutuhkan kekompakan tim yang kalau memang dibilang namanya olahraga tim itu kan butuh proses gitu loh. Jadi dengan hasil yang kita dapetin sekarang, kita berhenti di semifinal dengan pemain yang top itu, ya lu nggak salah juga bertanya tentang chemistry. Orang-orang juga di luar sana nggak salah juga mempertanyakan itu. Oh ya lu nggak bisa lah dengan
strategi lu datangin pemain sebulan sebelum ini, eh akhirnya nggak, ya mungkin itu setuju nggak setuju lah kalau gue dari setuju. Karena kan memang gue dari orang dalam, gue yang ngerasain ada benernya, tapi ya memang nggak sepenuhnya benar gitu loh. Jadi ya kayak memang hasilnya kita nggak maksimal, ya mungkin lu merasa benar semua kalau lu ngomongnya kayak gitu. Jadi ya menurut gue memang gue mengiyakan lu untuk chemistry itu penting, apalagi kayak pemain yang keluar masuk di tim itu pasti akan merubah strategi dari pelatih gitu loh. Dengan cara mainnya pemain baru, dengan adjustmentnya untuk pemain yang baru itu udah pasti beda. Jadi ya gue sangat setuju dengan pendapat lo, untuk chemistry itu perlu didapatkan dengan proses lah. Dan di game ketiga dan game kedua ya, kalian kembali Anthony Bean jadi X Factor untuk Pelita Jaya. Kok menurut lu sendiri ya, Van, kenapa susah banget ya jaga Anthony Bean ini ya? Ya Anthony Bean memang pemain yang spesial lah. Kalau dia nggak spesial kan nggak mungkin dinaturalisasi sama Indonesia. Betul. Kan. Jadi itu keuntungan yang PJ bisa dapetin punya Bean. Tapi bukan berarti kita nggak punya chance untuk menang, Rok. Kalau dari gue yakin SM tuh waktu itu masih bisa menang. Kita juga dapat momen kok untuk balikin skor itu ada gitu. Di game ketiga ada ya? Di game ketiga ada. Sempat leading 1 poin. Kita sempat leading dan di akhir kuarter 4 pun kita sebenarnya juga ada momen untuk ketinggalan 6-7 poin itu kita ada momen untuk kita bisa ngejar mereka gitu. Tapi memang ya namanya basket ya, kasarannya kan masukin bola ya. Nah kita dapat momen open shot, kita nggak masukin bola ya udah it is what it is gitu kan. Tapi memang menurut gua sih kita udah main di level yang tinggi banget sih. Antara SM dan Pelita Jaya ini udah main di level yang seharusnya kita bermain gitu loh di Liga IBL ini gitu. Jadi kayak menurut gua ya PJ memang menurut gua nih siapapun yang melaju ke final antara SM dan PJ itu memang deserve sih menurut gua gitu. Jadi PJ deserve, SM pun juga deserve, tinggal ya di game itu tuh siapa yang memasukkan bola lebih banyak, kasarannya kan gitu doang. Kalau menurut gue sih faktor Bean ya kita bisa menang kok sebenarnya sama walaupun ada Bean di situ gitu. Kita buktikan kita game 1 menang tapi ya udah ini suara ini gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. gue udah netizen gue udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Oke, Van. Ini mungkin juga IBL fans banyak yang kaget kali yang lihat SM beberapa tahun terakhir ini udah nggak juara, apapun juga kesulitan untuk bisa mengalahkan Pelita Jaya. Gue pengen tahu dong, ini kan gue yakin pemain frustasi lah, lu frustasi, pelatih frustasi, Abraham, Widi, semua kan udah pengen banget bawa tim ini juara ya. Situasi di locker room setelah game ketiga kalian kalah lagi dari Pelita Jaya dengan tema yang mirip ya, menang game 1, kalah 2 game berikutnya kena comeback. Gue mau tahu dong, keadaan di locker room itu seperti apa? Apakah sunyi? Apakah ada yang speak up? Gue pengen tahu kalau dari sisi lu seperti apa. Lu tadi udah ngomong tuh sunyi. Ya gue translatein ke bahasa Jermannya lah ya. Sangat hening. Masuk. Sangat hening. Jadi waktu selesai game semuanya duduk. Gue inget nih. Sebenarnya gue udah ngelupain lah kejadian itu, tapi ya memang yang gue ingat suasananya memang hening untuk beberapa menit ke depannya gitu. Terus of course head coach yang buka pembicaraan, jujur gue juga udah lupa dia ngomong apa, Coach Yobel, karena kan memang kayak ya pasti dari setiap personal di Satria Muda saat itu tuh kayak apa ya, kayak this sucks lah gitu. Momen ini tuh kayak momen gak enak gitu loh. Semuanya udah pasti ngasih. Jadi kayak lu mau ngomong apa, ya udah gitu loh. Tapi akhirnya gue juga salah satu yang speak up. Dari pemain ada 4, si foreignnya 3 sama gue gitu. Karena gue merasa kayak gue salah satu senior yang di situ. Gue harus apa ya? At least gue harus ngomong something gitu kan. Bukan untuk jadi
gimana-gimana, tapi kan itu ada adik-adik gue juga, maksudnya adik-adik di basket itu yang kayak memang down banget gitu, yang memang nggak biasa dengan situasi itu. Jadi kayak gue mikir, gue bilang perjalanan kalian tuh memang masih panjang gitu kan. Kalian tuh eh, ini adalah satu momen yang kalian bisa ambil untuk belajar gitu kan. Karena ya ini kalau kan ini nggak enak kan, dan yang lu lakuin berarti belum cukup gitu loh. Jadi gue pengen memberikan pesan itu gitu. Jadi nggak usah sedih, nggak usah terlena, karena kita nggak bisa apa-apain yang tadi gue bilang kan. Kita nggak bisa putar balik waktu, kita hanya bisa jalan ke depan gitu kan. Dan ke depan ini kalian mau apa gitu loh. Dan of course juga gue pasti thank you buat all the effortnya kalian kan selama satu musim ini. Gue bangga lah dengan semua pemain Satria Muda. Of course coaching staff, manajemen pasti pengen kita juara juga gitu loh. Jadi gue juga bilang ke mereka, kita jangan saling menyalahkan. Karena nggak saling menyalahkan nggak ada jalan keluarnya. Juga buat apa gitu loh. Udah kejadian, nggak bisa diputar balik, yang bisa kita lakuin ya keep moving forward, gue bilang kan. Jadi kita ke depannya mau gimana, itu yang kita akan bahas gitu loh. Kalian udah jangan sedih, jangan apa, jadiin ini kayak batu loncatan untuk ya supaya kita bisa step up gitu. Bahkan sebelum kita tanding malamnya itu, si Bram tuh ngajak kita meeting, only lokal, pemain lokal doang gitu kan. Di situ ya itu kan memang internal kita doang ya, supaya kita sesama lokal tuh saling apa ya, Merangkul. ya have each other back gitu lah. Jadi kayak kita ngobrol satu-satu kayak gimana, dari sisinya mereka gimana, dari sisi gue sih, gue udah bilang ke mereka kayak ini itu adalah game, bukan masalah strategi, masalah skill. Ini memang ada part of it ya, tapi untuk game ini tuh game mental gitu lah. Jadi siapa yang akan bertahan, yaitu yang akan lanjut ke babak selanjutnya gitu kan. Tapi yang paling penting tuh kalian harus tahu kalau kalian ini you are the champion gitu kan. Gue nunjuk kayak Widi, Bram, lu tuh udah juara, kalian kan udah juara sama Aspak. Sandi, Juan, sama gue udah juara di SM, kayak even Max. Lu tuh juara di Prawira, you are the champion gitu. Dan gue pengen yang pemain-pemain muda kayak Julian, Bagir, Erga. Erga udah juara juga bareng SM kan. Yang lain-lain gue bilang kayak, lu belum juara tapi you have to believe that you are the champion gitu. That's the important thing yang pertama. Karena apa? Itu yang akan bikin mental kalian, gue adalah champion gitu. I'm the champion gitu ya. Itu yang pertama yang harus lu percaya dulu. Lu ningkatin level confidence lu dulu gitu kan. At the end of the day, kita hanya menjalankan instruksi dari pelatih gitu kan. Pelatih ngomong apa, kita hanya menjalankan. Jadi kayak kita memposisikan diri kita kayak main di playground aja dengan enjoy, dengan kayak ya dengan gaya lu udah. Kemudian kalau kalah memang nggak enak gitu kan. Tapi kan organisasi ini kan ada manajemen, ada coaching staff yang lebih tanggung jawab lah untuk hal itu lah. Owner apa segala macam ya. Kita sebagai pemain hanya memberikan yang terbaik di lapangan. Gue bilang gitu sih ke anak-anak waktu siang itu. Dan gue gak pengen setelah kita kalah itu mereka makin down, mereka kayak apa, itu gue gak pengen. Jadi itu aja sih. Kalau lu tanya hening, hening banget bro. Hening banget. Di game kedua, kan kalau tadi game ketiga kan? Waktu locker room di game kedua itu lo kayak udah menang di 1-0. Terus tiba-tiba kalah gitu, kayak gue gak jadi lolos lagi. Locker room yang di game kedua itu gimana? Kemudian apakah lo tiba-tiba marah-marah atau kayak Locker room di game kedua ya. Yang halftime sih sempet ada, bukan marah lah, tapi kayak Shannon sedikit kayak mungkin hype lah ya, kayak pengen kita bangkit karena memang kita dari awal tuh udah ketinggalan gitu kan. Kita udah, karena gue tahu juga itu bagi PJ kan do or die-nya mereka gitu kan. Mereka harus adjust kan. Kalau mereka nggak adjust ya udah pasti kita gas gitu kan. Mereka adjust, itu memang apa ya, bukan kitanya yang nggak siap, tapi kayak susah juga ya. Kasarnya ngomong gimana ya Rok ya? Ya kasarannya tuh kayak PJ lebih ngasih effort lah. Dan kita waktu SM tuh juga kasarannya kayak udah mungkin agak sedikit terlena lah, udah menang ya mungkin ya menurut gue. Jadi kayak makanya si Shannon agak di half time itu agak lumayan teriak apa segala macam. Ya kita juga
Kayak, ayo nih, masih bisa nih. Masih ada 20 menit kan, selama whistle belum ditiup, kita masih ada chance untuk menang gitu kan. Akhirnya makin jauh. Akhirnya makin jauh, terus setelah itu kita udah stay positif untuk game berikutnya sih. Nggak ada udah pembahasannya itu besoknya video session itu baru dibahas. Tapi untuk itu kayak kita udah nggak mikirin game kedua itu karena lu udah down kayak 30 point, lu mau expect apa lagi kan? Udah, ya udah kita masih ada nyawa lagi. Itu yang jangan disia-siain. Kalau gitu gue kasih lu lihat videonya, gue pengen tahu tanggapan lu nih. Ini ada Tifo. Nah, Tifo ya bener ya? Tifo Flag dari fans Pelita Jaya. Ini lu kalau sebagai pemain lu ngeliat ini gak sih? Tanggapan gua nih, lu nanya Gue nanya, kayak lu sebagai pemain gitu, lu ngeliat gak sih apa yang terjadi di situ gitu? Maksudnya kayak fans-fans pada naikin banner gitu. Apakah ini ngaruh ke mental lu gitu? Atau biasa aja gitu? enggak lah, kalau gue pribadi enggak. Karena kan ini kan memang udah sistem home away ya. Lu bebas ngelakuin apapun ketika lu di home gitu kan. Kita juga waktu kita main di home juga kita ngelakuin hal yang sama gitu loh. Jadi menurut gue sih bukan sesuatu hal yang bikin pemain tuh kayak jadi down. Kalau ini gue pribadi ya, gue nggak tahu untuk pemain lain. Tapi kayak untuk gue sih ya fine aja sih menurut gue nggak terganggu, nggak ke distract sama hal-hal yang begini. Itu malah bikin suasana seru, apalagi kan kita tim tandang ya. Kalau kita bisa menang di tandang mereka yang which mean kalau nggak salah itu 2018 kan. Gue kan menang lawan PJ di kandangnya mereka juga di Sumantri. Ya itu ada kepuasan tersendiri lah gitu. Jadi untuk gue sih nggak merasa ke distract sama sekali. Tapi as a player, advantage home itu seperti apa sih? Oh ya sangat berpengaruh dong. Pasti kan kayak auranya, atmosfernya gitu kan. Pasti lebih nyaman main di home lah gitu kan. Cuman kan ya namanya ini udah sistem dari sananya home away, bukan cuma di Indonesia, di NBA pun juga melakukan sistem yang sama. Jadi ya sebagai pemain ya ini udah ya part of the game sih menurut gue sih. Gue sebenarnya waktu itu kayak nggak ini loh. Nggak merhatiin? Nggak perhatiin. Ya gue ngeliat tapi kayak nggak. Kalau sekarang gue lihat ngeselin juga ya. Nah, di situ lihatnya ke JSL kan ada player nih, yang starting line-nya nih. Gue, aduh lupa sih gue ini kayaknya. Udah lock in banget ya? Iya login yes. Cuman kayak orang nge-iniin banner biasanya kan udah biasa sih menurut gue sih. Jadi kayak nggak yang gimana. Cuman itu menurut gua untuk gor segitu dengan banner segitu, bannernya gede juga ya. Gede itu. Iya. Itu yang di bawah banner nggak kelihatan itu. Cuma bantu-bantuin aja udah. Kemarin gua sempat bilang ke Jocelyn ya, kalau nggak salah. Ke lu ya? Iya. Kalau Gua nggak tahu dia bilang apa, gua nungguin. kalau Wadaw, saya nggak ikutan. Keluar juga tuh. Oke, kalau menurut lu tapi kan nih SM udah boleh dibilang gagal 3 kali ya? 3 tahun 3 juara ya. Ini mungkin kalau nggak salah sejarah juga pertama kali 3 tahun mungkin nggak juara SM. Kalau gue nggak salah, tolong di fact check. kayaknya iya deh, kayaknya iya. Kayaknya iya nih paling Atau banyak. selama gue main, itu kan terakhir 2012. Terus 13, 14, 15 juara. Terus 16 kalah, 17 kalah, 18 juara. Setiap tahun ketiganya jadi juara. Back to back, terus tahun ketiga juara. Terus 2019 kalah, 2020 pandemic, 2021 juara. Terus 2022 back to back. Ya ini pertama kalinya sih kayak Iya, ini kayak pertama kali setahu gue juga sih. Mungkin tapi di era ini kali, di era sekarang ini gue nggak tahu kalau di tahun 90-an ya. Cuma kayak di era ini kayak pertama kali untuk SM 3 kali beruntun nggak juara. Kalau dari lu sendiri, hal apa yang pertama pengen lu lihat improve ataupun apa yang harus dibenahi sama SM? Kalau dari gua pribadi dulu Ya, ya. lu dari Kalau dari gua pribadi dulu memang gua harus lebih konsisten lagi lah. Itu memang ya banyak yang bilang masukan ya gue terima juga gitu kan untuk lebih konsisten. Terus untuk tim ya
Kalau gue bilang sih untuk chemistry-nya perlu lebih kental lagi karena kan memang dengan perubahan beberapa tahun ini kan ada cukup drastis ya perubahan rosternya, pemain muda masuk, terus beberapa pemain senior out yang sebenarnya gue juga sudah lama bareng dengan beberapa pemain yang keluar. Terus ya ini makanya yang gue bilang chemistry-nya harus lebih dikentelin lagi lah kasarannya gitu. Karena kan kita baru berapa tahun main bareng, terus wataknya pemain-pemain yang baru ini juga seperti apa gitu kan. Berpotensi semua sih Rock, menurut gua sih pemain mudanya Satria Muda, tapi memang butuh proses ya, butuh waktu untuk mereka memenuhi potensi terbaik mereka gitu sih. Jadi ya menurut gua sih yang paling penting kita percaya satu sama lain, terus antara pemain senior dan pemain junior itu gapnya nggak terlalu panjang. Maksud gua gap itu bukan umur ya, tapi kayak gapnya senior. Kalau zaman dulu basket kan kayak senioritas terlalu senior banget gitu. Kayak junior lu kayak diinjek-injek gitu kan. Kalau gue tuh bukan tipe yang seperti itu gitu. Kayak gue pengen senior dan junior tuh berkolaborate gitu loh. Jadi akan menjadikan sesuatu yang bagus gitu loh. Jadi itulah yang gue pengen dari SM untuk menyatukan potensi besar pemain-pemain mudanya dengan beberapa pemain senior yang berpengalaman ini combine as a unit gitu menurut gue. Tapi gue mau balik lagi deh sebelum gue lupa ya, gue mau balik lagi ke kegagalan SM di playoff kali ini. Pastinya banyak banget SM fanatics yang juga curious gitu. Sebenarnya what happened gitu, what happened. Dan juga gue penasaran dari sisi pertama deh, kan kita tahu mainnya Coach Louis Gill bergabung ya 1 bulan sebelum mungkin sebelum playoff ya dia bergabung. Waktu itu di Bandung dia debutnya melawan Prawira di seri pertama. Gue penasaran kok dari sisi pemain sih. Kalau kedatangan pelatih baru hanya dengan waktu 1 bulan, itu adjustment-nya kalian itu seperti apa? Dan juga kalau gue lihat di sideline itu 2 pelatih memberikan instruksi. Coach Yobel dan juga Coach Louis Gill. Itu bagaimana reaksi kalian saat lihat itu juga sih. Jadi gue pengen aja penasaran sih dari sisi pemain dengan kehadiran Louis Gill ini di momen-momen yang lumayan krusial itu seperti apa sih, gimana sih untuk kalian? Kalau dari gue ya, tadi kan lu bilang musim ini mungkin kegagalan ya. Kalau dari sisi gue sih itu bukan kegagalan gitu kan. Gak ada, kita sebagai atlet itu gak ada kita musim ini kata-kata gagal tuh gak ada menurut gue. Karena memang kayak oke, kalau kita juara kita dibilang sukses apa segala macam. Ya, terus nextnya apa gitu. Nah kalau kita gagal apakah berhenti sampai situ kan gak juga gitu. Kita kan sebagai tim, sebagai atlet profesional itu kan pasti kayak ada masanya kita menang, ada masanya kita kalah gitu. Dan di saat kita menang, caranya kita mempertahankan seperti apa gitu kan. Di saat kita kalah, apakah itu gagal? Enggak juga. Itu adalah sebagai pembelajaran, batu loncatan kita untuk oke, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita adjust supaya kita bisa menang nih gitu kan. Karena menurut gue selama gue main 13 tahun ini itu seperti itu gitu. Jadi kayak ketika lu menang, lu enak lah, happy apa segala macam. Dan setelah lu menang, orang lain juga latihan kan, Rock. Kayak orang lain juga ngejar kita gitu kan. Dan di saat kita udah kasarnya kita dikejar, terus apalagi dominasinya sekarang bisa dibilang kan PJ gitu kan, final 5 tahun berturut terakhir, PJ. Dan sekarang kita gimana cara ngejarnya gitu kan. Jadi menurut gue itu bukan sebuah kegagalan, tapi gimana itu adalah gimana caranya kita bangkit gitu, gimana kita ketika kita jatuh kita bisa terus lari gitu kan, kita tetap bisa jalan sampai kita mendapat sesuatu yang kita mau gitu, goal kita tercapai gitu. Jadi menurut gue sih musim ini bukan musim kegagalan, tapi adalah sesuatu bekal untuk musim berikutnya gitu. Terus untuk pelatih tadi ya, untuk ada 2 pelatih, adjustment di 1 bulan terakhir, Coach Louis datang. Kita sebagai pemain profesional, kita menurut kita nggak boleh komplain terlalu banyak. Karena apa? Kita adalah atlet basket profesional. Lu dituntut untuk profesional dalam keadaan apapun, iya kan? Dalam tekanan, dalam pressure, dalam waktu yang singkat, itu lu harus adjust, lu harus adapt dengan situasi. Karena kan itu kan suatu
yang nggak bisa kita kontrol gitu kan. Kita sebagai atlet, ya, ini pelatihnya datang terus mintanya apa, ya lu harus adjust dong, lu harus cepet loh, harus mikirnya harus cepet gitu loh. Jadi kayak menurut gua itu no big deal, jadi kayak itu udah bagian dari dunia profesionalitas di basket. Dan untuk dua pelatih berdiri sebenarnya ya head coach-nya kan tetap Coach Yobel, tapi memang di situ itu ada, kalau bisa gue bilang itu ada coach dari sisi defense, ada coach dari sisi offense, dan mereka berkolaborasi kan berdua untuk memberikan yang terbaik lah untuk tim ini. Dan gue lihat memang selama 1,5 bulanan ini tuh mereka menjalin komunikasi yang sering gitu loh. Jadi kayak itu yang membuat kita sebagai pemain tuh kayak ya udah kita percaya sama mereka gitu. Apa yang mereka lakuin tuh kita lihat, oke, kita bisa percaya mereka untuk membawa tim ini gitu kan. Jadi kita sebagai pemain tugas kita hanya melakukan apa yang mereka instruksikan sebaik mungkin di lapangan gitu kan. Memang kita kadang melakukan hal-hal yang kayak improvisasi, karena kan situasi di lapangan kan beda gitu loh. Jadi kita kadang-kadang improvisasi, tapi kan memang garis besarnya blueprint itu dari pelatih gitu. Jadi menurut gua sih untuk pelatih yang sekelas mereka itu nggak terlalu bikin kita gimana-gimana sih sebenarnya. Apalagi kan levelnya Coach Lewis itu kan memang udah top level ya, asistennya di Timnas Spanyol. Timnas Spanyol. Jadi kayak kita lihat apa yang dia omongin, kayak ada sesuatu, oh ini yang bagus nih buat kita gitu kan. Kita belajar sesuatu yang baru gitu loh di 1 bulan terakhir itu. Ya gue inget banget sih waktu kemarin itu ngelihat dia juga di Olimpiade Paris sih. Dia bersama Coach Scariolo di Timnas Spanyol. Tapi kok untuk lu sendiri melihat presence dari Coach Luis Gil selama 2 bulan ini mungkin, apa yang bisa lu pelajarin ataupun juga mungkin lu dapat advice dari dia? Apakah ada? Yang bisa gue belajar dari dia tuh sistem defense-nya dia yang memang gue belum pernah lihat dari pelatih-pelatih yang lain gitu loh. Memang kalau lihat dari gamenya Spanyol, berarti tapi kan kita nggak tahu detailnya seperti apa. Jadi akhirnya dengan kehadirannya dia, kita tahu detail-detail kecil yang oh ternyata itu seperti itu gitu loh. Itu yang ya yang tadi sempat gue mention, kayak kehadiran dia 1 bulan itu kayak memberikan hal-hal yang kita sebenarnya itu belum tahu gitu loh. Jadi hal-hal baru buat kita itu kan sesuatu hal yang baru untuk setiap manusia, itu kan sesuatu yang lu tertarik gitu loh untuk mempelajarinya gitu lah. Jadi itu sih yang bagus dari Coach Gil. Untuk pribadi sih ya dia cuman pesan kayak lu tetap jangan pernah puas, tetap keep improving, karena jangan pernah puas, jangan kalau lagi di atas juga jangan sombong, kalau misalnya lagi struggle juga jangan putus asa, bisa dibilang seperti itulah. Tetap stay positif. Harapan pribadi Afan untuk musim depan? Kalau goals pribadi buat musim depan sih tentunya goals gue setiap musim tuh sama, Rock. Dimana gue bermain itu pasti gue pengen juara, karena kan memang gue di-build dari Satria Muda yang kulturnya itu memang udah tim juara gitu kan. Mereka nggak pernah set goal itu kayak setengah-setengah gitu. Setiap musim kita bermain, ngapain kita bermain untuk kalah gitu kan. Kita bermain untuk jadi yang nomor 1 gitu. Kita berusaha untuk jadi yang terbaik. Ya itu udah pasti jadi goal gue pribadi di musim depan gitu. Yang second goalnya sih ya tadi gue sempat bilang, supaya lebih konsisten aja waktu bermain untuk. Tapi lu main konsisten kok, main di semifinal 3 game, 3-3-nya kayaknya lu yang paling konsisten kayaknya. Ya, thank you for that. Cuman untuk gue pribadi ya biar bisa meningkatkan kekonsistenan gue. Netizen tolong ya kalau gue ngomong caper yang katanya. Lah. Terakhir nih katanya, ada nggak pesan untuk SM Fanatics? Kalau lu bisa kirim pesan, 1 pesan kepada fans Satria Muda yang selalu support lo, apa yang pengen lo bilang? Pesan untuk SM Fanatic ya. Thank you udah support SM selama 1 musim ini. Untuk kedepannya semoga kalian tetap support kita. Mau kita lagi ups and down, lu tetap ada di sisi kita gitu kan. Jadi jangan komentar boleh.
komentar yang membangun, komentar yang positif. Bukan berarti kita nggak menerima komentar yang negatif, cuman lebih teredukasi lah untuk berkomentar gitu. Karena kan memang fans itu kan sekarang bukan hanya satu tim aja, semua tim udah ada fansnya gitu kan. Alangkah baiknya kalau kita sebagai tim dan memiliki fans yang berakhlak gitu kan. Jadi kan nanti kelihatan beda gitu dari fans-fans tim lain yang kurang berakhlak secara komentar atau secara ngomongnya gitu kan. Jadi SM Fanatic supaya kita sebagai tim kita akan berbenah, sebagai tim kita sebagai individual kita akan mencoba untuk improve, tapi dari segi SM Fanatic kalian udah bagus, tapi alangkah baiknya untuk kalian tetap improve dan menjadi netizen SM Fanatic yang berakal budi. Last questions. Tuh. Lo ada ini nggak sih pengalaman dengan fans nih, ngomongin fans ya, fans tandang yang paling berkesan buat lo? Tandang, berarti lawan. Lawan. Fans lawan. Apa ya? Maksudnya Ada dimaki atau ada yang teriak-teriak? Trash talk pernah nggak? Trash talk apa penonton? oh enggak. Gue pribadi gue nggak pernah. Cuman memang gue sempat lihat beberapa apa ya? Tim itu tim tandang ya. Itu beberapa memang gue lihat nggak suka sama SM gitu kan. Udah bukan rahasia umum lah gitu kan. Jadi yang gue kurang paham itu adalah fans-fans yang baru naik baru ikut join nih. Jadi kan mereka kayak belum tahu historinya tim ini seperti apa, historinya IBL seperti apa. Tapi berkomentarnya itu udah jadi kayak apa penikmat basket dari zaman Jordan aja. Jadi kan itu bikin gue pusing gitu, bikin gue kayak lu ini orang-orang baru gitu. Penikmat basket baru gitu. Cuman kan itu kan bukan di ranah gue ya. Cuman untuk fans lah in general di seluruh tim IBL, karena kan kalian juga nanti kalau kita bermain untuk timnas, kalian akan menjadi satu fan juga kan gitu loh. Jadi ya alangkah baiknya tuh kalian kalau mau komentar tuh yang teredukasi sedikit lah gitu. Jangan yang kayak nggak jelas, apalagi pakai akun bodong. Aduh, capek banget lah. Janganlah gitu. Apa bedanya kita dengan negara-negara berkembang lainnya gitu kan. Kalau kayak kita mau maju, jadilah seperti negara maju gitu loh. Jangan bertingkah seperti negara berkembang. Kalau lu bertingkah seperti negara berkembang ya nggak ada bedanya sama negara-negara sebelah kan. Udah cocok jadi presiden ntar lagi nih. Pilih nomor 23. Tapi ngeri loh kalau duduk di belakang benchnya, duduk di belakang sebelah benchnya SM tuh ngeri loh. Emang iya? Kata-kata yang keluar dari... Pedes-pedes. Wah, gue sih kadang-kadang udah tutup kuping sih. Gue udah gak berani denger sih. Jadi itu adalah obrolan seru kita bersama Afan Saiputra. Afan, thank you so much udah mau sharing-sharing tentang sama-sama, Rob. Satria Muda tahun ini. Anytime, tinggal transfer aja lah. Tinggal transfer, ntar abis itu tangan dulu ya. Abis baru transfer. Kalau gitu langsung aja, Van. Saatnya lo yang melakukan closing. Thank you buat IBL yang udah undang gue di podcast kali ini. Terus buat IBL fans, jangan lupa untuk support IBL dan support basket Indonesia. Dan this is IBL Takeover on IBL TV. Anjir, gue kok lihat ke sana ya? yang part terakhirnya bisa diulang kan? This is IBL Takeover on IBL TV.